Nah, kita ini kan sedang latihan sebagai kingdom people. Kita adalah kingdom people. Kita sedang mempelajari prinsip kingdom of God. Nah, saat kita masuk di dalam prinsip kingdom of God, maka kita akan belajar yang dikatakan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kita pertama akan mencari prinsip-prinsip kerajaan sorga dan kebenaran-kebenaran yang mengikuti dari prinsip tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Jelas? Ya. Nah, saudara silakan tulis kalau saudara jelas dengan perkataan pernyataan saya. Nah, dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan prinsip kerajaan surga dan kebenarannya, kita coret, kita tidak lakukan. Nah, namanya kita ini orang kerajaan, dan kita ini sedang beranjak dari iman kepada iman berikutnya, maka kita ini crawling. Ya, kita merangkak. Ada orang-orang seperti mereka-mereka, pahlawan-pahlawan iman, pendahulu-pendahulu kita, atau orang-orang yang masih ada hidup di zaman kita yang imannya sudah dewasa karena pencariannya dia kepada Tuhan. Dan ingat waktu kita sampaikan beberapa waktu lalu bahwa bahkan Sophie pun membuat rangkuman ringkasan. Sophie luar biasa kalau suruh bikin rangkuman itu, dia bisa detail, bagus. Saya rasa Sophie ini mendapatkan karunia pengajaran bagus sekali. Nah, bahwa untuk kita memperoleh segalanya yang dibutuhkan adalah apa? Lewat pengenalan akan Tuhan. Nah, saat kita kenal Tuhan, kita tahu Dia, maka kita juga akan tahu prinsip-prinsip kerajaan sorga. Karena kalau kita kenal Tuhan, ya Tuhan lewat semua apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, itu adalah prinsip kerajaan sorga, itu prinsip hidupnya, itu yang dilakukannya selama dia di dunia. Itu yang tertulis oleh murid-murid dan mereka-mereka yang menyaksikan, dan para nabi yang diberikan ilham oleh Roh Kudus untuk mengikuti prinsip kerajaan dan jejak-jejak Kristus guru mereka. Nah, maka kita akan belajar sambil kita dikasih tes sama Tuhan. Ya, kalau saya mau ngomong isn't that wonderful, kayaknya sulit ya untuk beberapa dari kita yang saat ini sedang dites tinggi. Nah, yang dites bertahun-tahun, yang dites belum ada jawaban nampaknya di depan mata. It's alright. Berarti kalian dites dengan ujian yang tinggi, berarti akan mendapatkan level iman yang tinggi. Ya, satu yang jawab berarti itu satu yang akan dapat iman yang tinggi. Dan saudara siap hati saudara dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan, jangkarkan iman itu, sauhkan kepada pengharapan dan jangan goyah. Walaupun kedengarannya bagus, tetapi hati-hati dengan sidetrack, hati-hati dengan alternatif, hati-hati dengan apa itu bahasanya biasanya. Saya kan jagain kemungkinan buruknya. Kemungkinan yang terburuk apa ya? Itu biasanya ada bahasa seperti itu di bisnis. Risiko. Bukan. Saya kan harus siap menghadapi apa terburuknya. Saya ada ketemu seorang murid yang di pikirannya itu selalu gagal. Jadi dia akan jagain kemungkinan buruknya gitu.
Nah, kalau kamu sudah jagain kemungkinan buruknya, berarti kamu sudah mendua hati. Ngapain kamu beriman? Kalau beriman, jangan mendua hati. Kalau masih mendua hati, minta hikmat dari Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yakobus. Bukan minta iman lagi, tetapi minta hikmat untuk bagaimana beriman dan kakinya tidak di dua kapal. Nah, Bro Surya nggak ada ya di sini ya? Nggak ada ya? Waktu itu kita semua tahu kan, waktu itu kita lagi doa untuk keponakannya dia, anak dari adiknya namanya Chandra. Sudah koma sekian lama, dan diinfus sekian lama, dan di patsu jantungnya dan sebagainya. Lalu pada hari itu saya merasa harus ke sana gitu. Akhirnya saya ke sana, ke rumah sakit. Saya sampaikan kepada Surya, kemarin saya nggak bisa, tetapi saya harus hari ini Surya, saya akan ke sana. Bu, kemarin saya sudah ke sana, kemungkinan saya nggak bisa nemenin ibu lagi, nggak apa-apa. Pokoknya papa mamanya ada, saya ke sana. Akhirnya saya ke sana. Saya ke sana, pas saya konselingin papa mamanya, dokternya panggil, anaknya sudah hilang jantungnya. Terus dia mau bawa saya nggak boleh dikasih masuk. Terus waktu dia lihat anaknya udah dia jerit, dia bilang, itu pendeta saya mau dia masuk, doakan gitu. Akhirnya dibukalah karena kesempatan terakhir kan bagi mereka, pendeta, ustadz atau siapa itu untuk berdoa. Akhirnya saya masuk, saya pegang tangan mereka. Wah, istrinya udah nangis dan udah ini, dan gimana ini, mau dipompa lagi nggak? Ini anaknya sudah pembuluh darahnya itu udah pecah gitu. Saya lihat mereka nggak bisa menentukan. Jadi saya jadi kayak orang tua mereka. Saya bilang, bikin lagi, pompa lagi, coba lagi. Terus ini mama udah nangis-nangis. Saya bilang, stop menangis. Kita mau beriman, kita mau lihat anak ini hidup kan. Ayo kita angkat iman kita. Wah, itu suster cowok, cewek, cowok, dan ada cewek badannya gede. Dia mompa bayi itu kayak mompa ban truk. Kasian banget. Bayi itu badannya itu di kayak mompa ban truk lah. Wah, dan itu pembuluh udah pecah. Lalu saya bilang, sus, tolong tinggalkan kami. Saya mau berdoa. Dokter, tolong tinggalkan kami. Saya pendetanya, saya mau berdoa. Saya bilang. Lalu saya ajak mereka berdoa. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Engkau tidak pernah mau hal yang buruk terjadi kepada anak-anak-Mu. Kami mau Bapa, jikalau kehendak-Mu anak ini untuk hidup. Dan saya mulai tiup itu mulut anak itu yang sudah membiru, sudah mati ya, sudah dingin gitu. Terus saya tiup. Saya bilang, kapan lagi kesempatannya? Ini dia. Bersyukur banget, bayi baru aja meninggal gitu. Saya bisa melakukannya gitu. Saya mulut dengan mulut saya tiup. Kami angkat iman, kami nyanyi, kami doa, kami percaya, dan sudah itu dipompa sampai 3 kali. Mereka bilang sudah kasihan anaknya. Gimana mau dipompa lagi? Kami akan lakukan, mereka bilang. Kami akan tambahkan suntikan obatnya. Mereka udah nggak bisa jawab. Saya bilang sudah, tidak usah, kami akan bawa pulang. Nah, sementara itu puasa selesai, mereka harus urus-urus nih. Saya bilang sama papa mamanya, kamu tetap beriman anak ini hidup. Jangan sampai kamu menangis. Saya pegang tangan kamu, saya pegang iman kamu. Kita akan lihat mujizat Tuhan, saya bilang. Sudah. Saya resikokan iman saya. Saya tidak peduli. Saya tidak mau pikir kemungkinan kedua. Pokoknya anak ini hidup. Ya. Udah. Kemudian saya bilang, saya turun dulu. Nanti Iren ada di sini. Iren akan tolong kamu kalau kamu harus urus, karena mereka udah tidur di situ tuh beberapa hari, jadi barangnya banyak dan mereka harus
sekarang urus pembayarannya, urus apanya keluarnya. Nah, saya bilang, saya kan sudah suruh Iren turun dulu untuk buka puasa, kemudian setelah itu Iren naik, saya turun gantian. Waktu saya lagi makan di mobil, saya ditelepon Iren, Mi, ini ada orang dari kerjasama dengan rumah duka, katanya mereka udah ditawarin nih semuanya akan beres gini-gini, sementara adiknya Surya si Chandra lagi urus keuangan. Nah ini istrinya nggak tahu, bingung gitu. Saya bilang, nanti ketemu saya orang-orang itu, suruh pergi aja, kita nggak akan kasih anak ini ke rumah duka, kami akan bawa pulang, saya bilang. Lalu saya cepet-cepet tuh, saya makan cepet-cepet, akhirnya saya lari, saya temuin orang itu. Saya bilang, Pak, apa ini? Bu, gini loh, kami kerjasama jadi gini-gini. Enggak, Pak, kami mau bawa pulang anak ini. Enggak bisa, Bu, gini-gini, Ibu harus ini, karena ini mayat, ini harus lewat ruang mayat dan sebagainya. Enggak apa-apa, kalau memang diharuskan lewat ruang mayat, enggak apa-apa. Ini anak kami, terserah kami mau ambil atau kamu. Jadi saya ini yang bertindak sebagai orang tuanya mereka. Saya bilang, sudah. Tapi gini, ini prosedur di sini. Saya bilang prosedur di sini, tetapi kalau saya sebagai orang tua, saya punya anak ini, saya mau bawa pulang, kenapa? Kalau prosedur mayat lainnya terserah, tetapi ini prosedur, ini anak saya. Saya bilang, saya minta nomormu saja sini, kartu namamu saja, nanti kalau saya butuh saya hubungin kamu. Tapi gini-gini, ya saya kasih katanya. Ya saya, sudah nggak usah, tapi tolong bapak pergi, saya ada urusan sendiri. Ini sedang duka, tolong ya, jangan di. Jadi saya malah ancam balik. Udah. Nah setelah itu, saya pegang tangan ibunya, saya bilang, kamu terus beriman, jangan kasih pikiran kamu alternatif B atau sampai Z. Kita sepakat. Ya, jadi dia nggak nangis. Nah terus udah beres, selesai. Saya nanya ke itu bagian administrasi, ini ya apa harus lewat rumah, kamar mayat dulu, diinikan lah, diitukan. Oh kalau ibu mau bawa si ade ini, silakan langsung saja dibungkus saja dibawa. Itu orang-orang kurang ajar, saya pikir. Ya memang orang cari duit ya, mereka selalu ini dan itu. Saya bilang, kami bawa boleh kan? Boleh, kami minta ini kainnya, kami bawa, jadi seperti anak kami aja, anak hidup gitu, anak dipulangkan dari rumah sakit. Saya bilang oke. Saya bilang sama mamanya, nunggunya lumayan lama, tetapi akhirnya sudahlah, birokrasi semuanya sudah selesai. Saya bilang, saya akan di belakang kamu, kita terus akan beriman, kita terus akan memuliakan Tuhan. Anakmu itu nanti kainnya dilepas, tempelin di tubuh kamu supaya panas, saya bilang. Saudara deg-degan gak sih cerita ini sih, dengerin cerita ini sih? Saya ini ceritanya lagi berjuang banget gitu. Deg-degan, Bu. Ikut deg-degan ya. Nah, terus ini saya sedang memperjuangkan iman dan saya sedang menopang iman, dan saya mau dipakai untuk menghidupkan orang mati, kan? Nah akhirnya sepanjang jalan saya ngikuti konvoi sama mereka dan terus kami berdoa. Waktu di jalan, waktu di lift ya, sebelum kami di mobil ya, sebelum di lift ketemu sama teman mereka. Kaget mereka lihat anak ini. Terus saya bilang sama mereka, nggak usah ngomong apa-apa. Nah, mereka ngelihat anak ini dibuka, malah nangis. Mereka nangis. Terus, oh Mbak ini dan sebagainya. Lalu saya, karena sudah kuat kan bapak ibunya, nggak nangis sama sekali. Punya iman, naikin iman. Akhirnya, masuklah di mobil dan kami turun sampai di rumah mereka dan kami turun. Waktu kami turun, ketok pintu. Mamanya bukain, mamanya Surya, bingung. Loh kenapa dibawa pulang? Gitu. Nah ini mama papanya, ini dua anak ini bingung juga jawabin.
Jadi saya yang berdiri untuk mereka terus. Saya bilang, "Tante, dokter sudah angkat tangan, jadi kami bawa pulang. Kami akan doakan saja. Mari tante, berdoa." Jadi kami bawa di ruang atas, ruang kamar mereka. Kami doakan, doa. Terus sampai 10:30, belum ada movement. Saya bilang, "Saya harus pulang. Kalian doa. Terus jangan sampai berhenti. Nanti jam 12, kalian lihat apa yang Tuhan akan bikin." Saya bilang. Sudah lewat jam 12, 12:30 saya ditelepon Surya. "Ibu, tadi waktu ibu pergi saya datang. Kami doa. Menurut ibu gimana? Ini sudah 12:30. Lalu jam 12 tadi ada apa?" Jam 12, Bu, si istri adik saya, dia mendapat penglihatan. Bayinya ini si Joy ya namanya. Bayinya si Joy ini sudah dipangku sama bapak. "Oh ya sudah, kalau begitu kami teruskan nggak, Bu? Kami doa." Loh, kalau dia sudah melihat begitu ya sudah, berarti udah dipangku bapak. Saya kan sudah bilang jam 12 nanti. "Bener, Bu, tadi jam 12 kurang 1 menit atau mungkin salah jam, pokoknya jam 12 tepat dia dapat penglihatan itu." Lalu dia nangis, dia bilang, "Joy, terima kasih. Joy sudah mengajarkan Mama soal iman. Gak apa-apa, Mama rela sekarang," dan sebagainya. Dan sudah selesai. Jadi dari situ saya belajar, itu jawaban Tuhan. Tetapi saya tidak mau akan berhenti sampai Tuhan sendiri menjawab kehendaknya. Saya tidak memberi alternatif buruk, alternatif yang terburuk, alternatif apapun. Saat saya beriman, saya straight, anak ini bakal hidup. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Ternyata imanmu nggak bekerja. Ternyata kok kamu nggak bisa bangkitin. Saya nggak peduli. Kamu mau ngomongin saya hal apapun, saya tidak peduli. Yang penting saya angkat iman buat anak ini. Seperti anak saya sendiri, saya berjuang untuk mereka. Saya sayang sekali sama adiknya Surya dan istrinya yang pada waktu itu kesusahan sedemikian rupa gitu. Nah, jadi kita ini sedang berlomba di dalam perlombaan perjuangan iman. Saat saudara menaikkan doa saudara, saudara tidak mengerti sampai di mana Tuhan sedang tolong saudara, sampai di mana saudara Tuhan sedang bawa iman yang Tuhan titipkan kepada saudara itu. Tapi saudara, bagian saudara berjuangnya mempertahankan iman. Yohanes 10 ayat 10, iblis itu pencuri. Jadi kalau Ayub anaknya dibunuh, hamba-hambanya dibunuh, lembu dombanya dibunuh, emang iblis butuh semua itu? Enggak. Istrinya ngatain dia, tubuhnya sampai sebegitunya. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Sampai di sana dia tetap berkata, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kamu gak takut sama Tuhan? Kamu seperti wanita gila. Dalam keadaan gini kok kamu malah bilang saya suruh ngutuk Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau saudara belajar lagi di khotbah saya mengenai di khotbah, salah satu khotbah saya di Nederland itu yang ada alih bahasanya, ya 3 khotbah salah satu, saya berkata kita tidak pernah tahu bahwa hidup kita ini sedang dinegokan iblis sama Tuhan, sedang dipertaruhkan sama iblis. Tuhan, ini orang setia seperti ini. Kalau saya beginikan, kalau engkau tutup rahimnya, kalau engkau nggak berkati dia, kalau dia ini dan itu bagaimana? Kalau pelayanannya saat ini dihambat gimana? Kalau nggak ada keuangan gimana? Kalau gini-gini gimana? Kita nggak ngerti sejauh mana iblis mungkin sedang menegokan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Hei, kamu salah target. Dia hambaku yang setia." Dan mungkin kita sedang dites seperti itu. That's one thing. Another thing,
kita belajar tentang Daniel, doa laser 21 hari. Nah, dia tetap berdoa. Dia tidak tahu kapan Tuhan jawab, kapan jawaban akan tiba. Tetapi dia terus berdoa sampai 21 hari. Baru itu malaikat datang, dia bilang, sejak hari pertama engkau berdoa. Nah, itu 21 hari berturut-turut. Kalau kita putus lagi, ya kita nyambung lagi, ya kita bingung lagi, ya no problem. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan selama kita masih ada kesempatan. Nanti saya akan sampai ke sana. Nah, tetapi kita harus tahu, belajar bahwa ada malaikat kita atau Michael, the Archangel, yang sedang berperang untuk kita kalau kita persisten. Saya ngomongin sampai saya itu kayak khotbah di mimbar, tahu nggak? Tangan saya tuh nggak ngepal sampai naik-naik gini. Saya juga ngotbahin diri saya, nguatin diri saya sendiri. Ada doa yang sedemikian lama juga saya doakan. Saya tahu, saya di alam nyata saya belum melihat kenampakannya, tetapi saya berkata, thank you Archangel Michael for fighting for me. Kalau nggak ada malaikat-malaikat lain yang kuat hati seperti engkau, saya berterima kasih karena ada engkau, malaikat pemimpin dari the army, host of army, the angel host of army. Ada dia yang kuat hati, kata Gabriel, menolong, memerangi the Prince of Persia. Nah, itu yang kedua, supaya saudara ngerti bahwa ada malaikat yang menolong dan berjuang, berperang untuk kita. Kalau saudara ingat sesi Kingdom of God, akses kita di bumi, kita punya banyak akses, dan diantaranya adalah malaikat. Jangan lupa malaikat itu sedang berjuang untuk kita. Jadi saat mereka berjuang untuk kita, saudara jangan lemah iman, jangan bikin alternatif. Alright? Nah, lalu berikutnya, oh God, saya berkata Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saya menatap kaca, saya lihat wajah saya bilang, Tuhan, terima kasih engkau berikan kesempatan aku untuk aku masih hidup hari ini dan berjuang di dalam iman. Saya lihat muka saya dekat sekali. Terima kasih Tuhan, aku berjuang di dalam iman karena aku akan memperoleh upah. Dan kemudian selain itu aku akan buktikan bahwa engkau mampu, bahwa engkau bagimu tidak ada yang mustahil. I am persuaded that what you have done to me, you will do it continuously sampai pada hari akhirnya, hari Kristus Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah kepada dewa Tuhanku. Karena kami mempercayai, dikatakan, aku yakin sepenuhnya bahwa apa yang dia sudah lakukan kepadaku, dia perbuat di dalamku, melaluiku. Dia terus mengerjakannya. Ingat, Tuhan yang mengerjakannya sampai pada akhirnya. Lalu saya yang beberapa hari lalu juga saya berpikir begini, mungkin 2 minggu lalu atau apa, saya berpikir begini, masih mikirin kematian Karissa ya. Tuhan, saya ini masih hidup, masih bisa berjuang, masih bisa ngumpulin poin, tanda kutip. Saya nggak cari poinnya ya, tetapi dengan fakta bahwa saya masih hidup, kita masih hidup, saudara masih ada nafas, berarti saudara masih sedang mengumpulkan poin. Jangan sampai hari saudara dilumuri dengan kegagalan iman saudara karena saudara melihat fakta. Lalu saya berkata, buat mereka
yang perjuangannya belum selesai dan mereka gagal di dalam perjuangan dan bla and bla dan bla and bla, dan mereka merasa bahwa hidup mentok, gak ada apa-apanya, lalu mereka sudah gak mau berjuang. Saya beberapa hari ini ada beberapa orang datang konseling, mereka dilepaskan dan sebagainya. Mereka berkata, saya rasanya udah nyerah Bu, beberapa kali kok kok gagal, kayaknya Tuhan kok nggak jawab, jadi ngapain saya berjuang lagi, ngapain saya beriman lagi. Saya bilang, you are wrong. Jangan sampai di dalam hari saudara ada dilumuri kekecewaan, rasa saudara tidak mau berjuang, rasa saudara capek, rasa saudara kalah dan sebagainya. You are the overcomers. Saudara, roh saudara nyala nggak sih saya ngomong seperti ini? Yes. Iya. Nyala Bu. Nyala Bu. Haleluya. Nah, saat hari-hari kita mau ditipu oleh iblis, kita mau melihat fakta dan keadaan, maka hati kita akan kecut. Saudara, jangan lupa, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Daging itu sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup, dan perkataan-perkataanku, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Saudara, makan firman Tuhan setiap hari, perkatakan tiap hari. Saudara terus dengungkan, saudara katakan saat saudara lemah, saudara rasa mau down, saudara perkatakan firman. Hai jiwaku, terus saudara perkatakan. Lalu saya bersyukur hari-hari saya berkata, saya dibukakan kebenaran lain mengenai Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sering kita dengar, tetapi kita melupakan. Kita cari jalan keluar, sedangkan Yesus adalah jalan keluar. Kita cari Yesus. Saya cari Yesus. Saya sungguh-sungguh tersungkur, saya cari Yesus. Nah, kita seringkali berpikir seperti ini. Misalnya seperti tadi, ada kisah. Maaf ya, karena ini ada rekaman untuk umum, jadi saya nggak sebut nama saja, lebih baik ya. Jadi ada kisah yang berkata, ya saya lagi menantikan anak sampai sekian tahun, ternyata ya saya haid lagi. Saya berpikir begini, apakah haid itu selalu ada hubungannya dengan tidak punya anak? Memang itu biasanya begitu. Saya bisa dicaci maki oleh orang banyak yang dengar ini, tetapi saya nggak peduli. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya tidak peduli. Nah, kita seringkali berpikir bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal bisa 1 tambah 1 adalah 100 dikurangi 98. Orang nggak mau pikir jalan lain seperti itu, tetapi selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, saya ini dikasih Tuhan banyak ide kreativitas yang seperti itu. Yang 1 tambah 1 bukan 2 jawabannya adalah 100 dikurangi 98 bagi saya. Nah, Tuhan bisa menjawab kita dengan cara yang berbeda, tetapi kita lihat darah keluar, langsung kita bilang, ya nggak jadi, lalu kita down, lemes. Bagaimana kalau instead of kita lemes, kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, jalanmu tak terselami, walaupun ada darah keluar. Saya nggak akan bilang bahwa darah ini pertanda tidak ada anak. Oke? Got it? Tuhan itu menjawab dengan cara yang berbeda, my dear. Anak-anakku yang kukasih semuanya. Kita harus tahu cara pikir kita ini jauh sekali dari cara pikir sorga.
Saya mau ini masuk, ngeresep, marinated in your spirit, supaya saudara tahu, saudara itu pikiran saudara beda dengan pikiran Tuhan. Jadi jangan sampai saudara lihat fakta, saudara kesel, nangis, dan saudara bubar. Sudah, mari kita ulang dari nol. Nah, sekarang saya sampaikan, Elizabeth yang mandul, umurnya sudah melewati umur, sudah mati haid, ternyata bisa punya anak. Maria, ibu Yesus, gak ada lelaki, masih perawan, bisa hamil. Nah, jadi itulah yang saya katakan bahwa kita ini harus expect different things. Alright, kita harus menantikan Tuhan untuk datang anytime, anywhere, anyhow, any change, dengan cara apapun juga yang Dia maui, bukan sesuai dengan jalan kita, dengan pemikiran kita. Saya sudah berjalan dengan Tuhan sekian puluh tahun, yet saya masih terus berjalan. Saya terus berjuang. Jangan saudara pikir saya nggak punya perjuangan. Perjuangan saya berat. Kalau mau dipikirin dengan cara manusia, tetapi saya terus mempercayai Tuhan. Saya hidup, Dia sanggup. Please don't persuade me into another way. Saya mempercayai Tuhan. Saya mau mengatakan ini, mengangkat iman saya sendiri. Jalan Tuhan sering berbeda dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari perjalanan demi perjalanan, dari fase demi fase, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari stage kepada stage berikutnya. Tuhan bawa saya dengan cara-cara yang berbeda. Jawaban Tuhan beda. Dari Indonesia untuk ke Korea. Dari Indonesia dulu awal saya mau ke Australia, jalannya beda. Dari Australia ke New Zealand, jalannya beda. Dari Indonesia saya mau ke Korea, jalannya beda. Saya pikir nanti apakah di Korea, di Amerika akan sama lagi seperti bagaimana Tuhan kasih jalan. Ternyata beda. Semuanya beda. Waktu saya balik ke Indonesia, juga beda jalannya. Jadi Tuhan itu luar biasa. So expect God answers differently from yours. Tuhan punya jawaban yang berbeda. Itu sebabnya jangan lihat fakta, jangan lihat kenyataan. I hate facts really. Sebab fakta itu selalu melemahkan iman. Dan you know what? Kita orang tebusan, kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan apa yang kita tidak lihat. Penuhi hidup saudara dengan firman tiap kali. Puji Tuhan. Saudara, you are all precious to God. Doa-doa saudara didengar Tuhan. Dia dekat sekali sama kita. Dia menantikan saudara untuk mencari Dia dengan tekun. Saudara jangan nyerah. Jangan nyerah. Bersama dengan saya, jangan nyerah. Haleluya. Haleluya. Our God is a mighty God. Our God is almighty. Almighty. Dia maha mampu, Dia maha kuat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa menembus hukum alam. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari, sudah melenyek, busuk, bau, berair. Dia bisa melakukan apapun saja yang manusia anggap mustahil. Jadi saudara punya pikiran harus di-switch. Tidak boleh berpikir dengan cara pikiran manusia biasa, sebab engkau adalah manusia Kristus. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Yuk malam hari ini saudara-saudara dan kepada pemirsa-pemirsa di seluruh dunia yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada sorga karena Dia yang memiliki segala jawaban. Yesus, Engkau adalah jawaban kami. Engkau adalah segala yang kami butuhkan. Kami datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus karena kami memiliki keberanian. Kami disebut sons of God. Kami sebagai anak-anak Allah, kami tahu kami punya warisan, kami tahu kami punya segalanya yang Kau berikan. Kalau Engkau Bapa tidak sayangkan anakmu sendiri, manakah mungkin Kau tidak memberikan segala sesuatunya bersama-sama dengan Dia untuk kami ini. Apa yang kami harapkan dengan iman itu pasti terjadi dan diberikan asal kami ada di dalam firman-Nya ada di dalam kami. Hamba-Mu berdoa malam hari ini kepada semua telinga yang mendengar hari ini. Engkau yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan, pegang dia hari ini. Dia ada di sana, pegang dia, jamah dia. Haleluya, katakan kepada Tuhan, Lord, remember me today. Remember me right now. Lord, change my story. Change my story right now. Change right now this year. My story will be changed. Buka, unmute semuanya, katakan dengan saya. Oh, haleluya, haleluya. Change my story right now. Change my story this year. Give me answer, Lord, and you are my answer. Tuhan, berikan saya jawaban. Kami tahu kami akan mendapatkan apa yang kami doakan karena kami tahu Allah kami memiliki telinga. Dia yang membuat telinga kami. Dia yang membuat telinga kami. Dia yang mendengar. Dia yang mampu mendengar. Kami tidak mau meragukan Engkau. Ampuni kami atas ketidakpercayaan kami. Ampuni keraguan kami di dalam nama Yesus. Roh keraguan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, menyalahkan Tuhan, roh kecewa, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Beri kami roh iman Tuhan untuk masuk ke dalam level berikutnya. Kami pegang semua janji-janji-Mu. Kami sebagai kingdom people, kami berjalan di dalam kuasa kerajaan. Terima kasih. Kami percaya walaupun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, kami melihat tanpa melihat. Terima kasih untuk setiap jawaban. Terima kasih malaikat Michael yang berjuang untuk kami. Terima kasih malaikat Gabriel. Terima kasih malaikat-malaikat surga yang berada di sekitar kami, yang berperang untuk kami hari-hari ini. Kami tidak melihatnya, tapi kami percaya karena mereka adalah roh penolong bagi kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa. Kami taruh di dalam hati kami dengan kepercayaan, dengan penuh iman. Saya sebagai hamba Tuhan, saya meteraikan firman ini di dalam setiap hati Engkau yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Receive your blessing in Jesus' name.